Soal Jayapura, JDP serukan pentingnya dilakukan jeda kemanusiaan sebagai awal dimulainya dialog damai. Menjelang peringatan HUT ke-77 RI, Jaringan Damai Papua, JDP, memberikan catatan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu menyelesaikan konflik kekerasan bersenjata yang terus-menerus terjadi di tanah Papua, terkhusus di wilayah pegunungan tengah Papua yang meliputi wilayah pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Duga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Tengah, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Konflik bersenjata tersebut terjadi antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, yang seringkali dijuluki sebagai kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau kelompok kriminal sipil bersenjata, KKSB, di satu pihak dengan aparat keamanan negara Indonesia yaitu TNI Polri. Juru bicara JDP Yan Warinus mencatat bahwa dalam serangkaian peristiwa konflik bersenjata tersebut, rakyat sipil senantiasa menjadi sasaran atau korban sia-sia. Padahal sejatinya mereka, rakyat sipil red, bukan merupakan pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata tersebut. Rakyat sipil dimaksud meliputi warga rakyat asli Papua di wilayah konflik serta para petugas medis, tenaga guru, pekerja borongan pembangunan jalan atau pembangunan menara telekomunikasi, atau pedagang serta tukang ojek. Memang ada pula korban yang berjatuhan di antara para pihak baik dari TNI dan Polri maupun TPNPB. Namun sayang sekali karena apabila ada korban yang gugur, tidak serta-merta dilakukan penyelidikan hingga penyidikan kriminal oleh Polri, sehingga dapat dipastikan motif peristiwa hukumnya serta sebab yang melatar belakangi peristiwa tersebut, serta siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Justru yang terjadi adalah saling melempar penyataan, klaim posisi korban serta tudingan yang parsial mengenai siapa yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Termasuk dalam peristiwa tertembaknya mantan Kabinda Papua beberapa waktu lalu, maupun ketika tewasnya salah satu anggota BRIMO bernama Diego Rumaropen di Kabupaten Jayawijaya belum lama ini. JDP juga melihat bahwa konflik yang telah berlangsung cukup lama, kurang lebih 50 tahun hingga saat ini turut dipicu akibat adanya praktek jual beli senjata api dan amunisi secara melawan hukum, dan ikut melibatkan sejumlah oknum anggota TNI dan Polri, serta rakyat sipil di tanah Papua. Menurutnya, ratusan senjata api dari jenis rakitan hingga senjata api otomatis modern diduga nyaris telah beredar, hingga dimiliki personil TPNPB di hutan-hutan tanah Papua. Terbukti terakhir ini seringkali korban tewas sia-sia dari anggota TNI dan Polri, maupun rakyat sipil diduga ditembak dari jarak yang sangat jauh. Pihak TNI dan Polri telah memulai langkah yang lebih soft, dengan mendekati aparat kampung maupun tokoh masyarakat di wilayah konflik tersebut. Tapi belakangan pihak yang didekati oleh TNI dan Polri harus mengalami penyiksaan bahkan meregang nyawa, karena diduga dilakukan oleh TPNPB yang disebut KKB atau KKSB oleh TNI dan Polri. Bahkan tidak jarang anggota TNI Polri yang berupaya melakukan pendekatan sosial tersebut turut menjadi sasaran bahkan meregang nyawanya akibat perbuatan KKB atau KKSB. Situasi seperti ini berulang kali terjadi dan terus terjadi di Papua, yang telah diberkati Tuhan sejak 5 Februari 1855.
167 tahun lalu. Menjelang peringatan HUT Proklamasi, JDP menyerukan pentingnya dilakukan jeda kemanusiaan sebagai langkah awal bagi dimulainya dialog damai di antara para pihak yang bertikai, termasuk rakyat sipil di tanah Papua. Menurutnya, Presiden Joko Widodo sebagai salah satu presiden terbaik saat ini ditantang untuk dapat memberi sebuah kado istimewa bagi rakyat Papua yang paling sering dia kunjungi di masa pemerintahannya. Presiden segera dapat mengambil langkah penting bagi upaya penyelesaian dan mengakhiri konflik bersenjata di Papua yang diduga keras hanya memberi keuntungan bagi sekelompok kecil manusia tidak bertanggung jawab. Sementara korban senantiasa berjatuhan dari hari lepas hari di pihak rakyat sipil dan juga anggota TNI dan Polri yang mungkin dalam hatinya yang paling dalam ingin menghindari penugasan di bumi cendrawasih demi keluarganya masing-masing. JDP ingin agar konflik bersenjata di Papua segera diakhiri demi memberikan kedamaian bagi seluruh rakyat Papua dan Indonesia yang hidup dan berkarya di atas tanah ini.